Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta Dr. Elim Simamora MTH. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati para tamu undangan, yang kami hormati pemimpin-pemimpin gereja majelis wilayah, dan yang kami hormati hadirin dan jemaat yang kami kasihi. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara HUT GPDI pemulihan ke-23 tahun dan sekaligus ucapan syukur 100 tahun GPDI. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas penyertaannya pada malam ini tanggal 19 April 2021 kita dapat hadir bersama di tempat ini. Perkenalkan, kami berdua, saya Setianus Harefa ditemani oleh istri, saya Lilis Rikayanti Silitonga, yang akan memandu kita pada malam hari ini dalam rangkaian acara sampai dengan selesainya. Dan kami berdoa juga GPDI pemulihan di hari ulang tahun ke-23 ini, Engkau nyatakan kuasa-Mu lebih lagi, Engkau curahkan kuasa-Mu bagi jemaat di tempat ini, urapi, pertambahkan jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini dan keluarga, biarlah kekuatan kuasa-Mu menyertai mereka. Kami serahkan semua rangkaian acara ulang tahun ini ke dalam tangan kuasa otoritas-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau katakan api Kristus sudah menyala di tempat ini. Haleluya. api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamat. Katakan lagi, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamat. Api Pentakosta ku punya, amin, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala
bagiku. Rasakan, rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat ulang tahun pemulihan yang ke-23 ya. Tadi saya menghitung dengan istri saya, kami lebih senior 5 tahun aja. Kami memulai perintisan di Medan 93, berarti 98 ya. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara, 100 tahun GPDI atau seabad GPDI, satu usia yang cukup panjang. Imam besar Masjid Istiqlal yang datang khusus dalam perayaan kita itu, ketika diberikan kesempatan berikan sambutan, dia katakan begini, GPDI lebih tua dari NU, dan biasanya kalau ada organisasi yang berumur sampai segitu panjang, pastilah organisasi itu dimulai dan diteruskan oleh orang-orang yang punya komitmen kuat. Pastilah organisasi itu punya visi yang sangat kuat sehingga tidak luntur oleh waktu. Memang saudara, saya terlibat banyak dalam perayaan 100 tahun GPD di Bali. Dari mulai persiapan, saya berapa kali harus terbang dari Medan ke Jakarta, Medan ke Bali, Medan ke Malang dalam persiapan. Bahkan yang paling menarik adalah, saudara, saya lihat di jadwal acara ada nanti Presiden Jokowi berikan sambutan. Presiden Jokowi beri sambutan itu juga itu dari dikduk saudara, apakah jadi, tidak jadi, tidak jadi, tidak. Terakhir, setengah 10 pagi pada tanggal 30 itu, dari staf kepresidenan nelpon kita di Bali, mengatakan begini, Bapak Presiden dan Menteri Agama hanya mau berikan sambutan kalau dapat rekomendasi dari BNPB daerah, baru beliau mau kasih sambutan. Itu sudah setengah 10 pagi saudara. Akhirnya saya ditugaskan oleh Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Januel, untuk mendampingi panitia mengurus itu. Padahal acara mulai jam 4, itu sudah jam 10 pagi. Akhirnya kami persiapkan beberapa hal, setengah 12 kami sampai di kantor BNPB untuk mengurus ini. Tapi luar biasa Tuhan, hanya 15 menit izin keluar. Saya merasa itu bukan kerja saya, bukan kerja kami, tapi ada banyak sekali orang berdoa untuk 100 tahun GPDI. Sempat sebenarnya dari BNPB katakan begini, Pak, saya sih mau usul, undur aja acaranya ke bulan Juli. Kalau di bulan Juli Pak, kami berani kasih izin, bahkan untuk 2.000 orang. Dia katakan, kenapa saya berani katakan demikian? Karena hitungan kami, kalau bulan Juli itu minimal 70% penduduk Bali sudah divaksinasi, sudah relatif aman, sudah kita izinkan berkumpul. Tapi saya bilang, Pak, ini persiapan kita bukan barusan, sudah 3 tahun Pak. Dan kita pun melewati hari demi hari ini tetap dengan doa. Dan harapan tetap bisa terlaksana. Saudara tahu, kalau saya mau cerita, ketika 2018 kita canangkan acara ini dan pembentukan panitia awal, rapat awal itu kita rencanakan Bali itu kita datangkan minimal 20.000 warga GPDI ke Bali. Karena apa? Warga GPDI se-Indonesia, bahkan kalau dihitung dengan berbagai gereja kita luar negeri itu sudah hampir 1,5 juta. Jadi 20.000 itu kan bukan hal yang sulit. GPDI hasil mukernas lalu, kebetulan saya mencatat, saya sebagai sekretaris majelis pusat sudah
punya atau ada 13.000 hampir 13.500 gereja GPDI. Bukan jemaat loh, gereja. Di seluruh Indonesia dan mancanegara. Di Amerika aja kita sekarang hampir 100 gereja. Belum lagi negara Eropa, Asia yang lain dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya kita merasa perlu mempersiapkan satu acara untuk menampung 20.000 jemaat. Karena pasti antusias jemaat GPD begitu kuat, begitu besar. Kita sudah booking gedung termewah di Bali, Bali Nusa Dua Convention Center, yang hallnya bisa menampung 7.000 orang. Itulah gedung termegah dan terbesar di Pulau Bali. Kita sudah booking hotel di sekitar Nusa Dua untuk 7.000 orang. Dan di luar itu lagi, kita sudah blok Peninsula Bay untuk 15.000 orang. Itu seperti pantai begitu, Peninsula Karnaval namanya. Kita akan buat satu pagelaran di sana macam-macam. Waduh, benar-benar kita ingin lakukan hal yang luar biasa karena bersyukur pada Tuhan 100 tahun GPDI. Kita mulai dengan menyalakan obor Pantekosta di bulan Februari 2020. Tapi akhir Februari memasuki Maret, Mr. Covid datang. Semua menjadi terdiam. Dan kita menghitung hari, berharap Covid bisa berlalu, supaya Maret 2021 kita bisa rayakan 100 tahun kita. Tapi Covid nggak berlalu-berlalu. Kita terus mengikuti perkembangan, diskusi dengan pemerintah. Jokowi yang tadinya sudah menyatakan hadir di acara itu dan memberikan sambutan, bukan virtual. Tapi tiba-tiba semua berantakan. Para pejabat tinggi negara yang menyatakan hadir, semua jadi berantakan. Jadi kami menghitung hari. Tetapi kita tetap optimis, walaupun saudara-saudara, orang mulai pesimis sebagian. Tapi kita tetap optimis. Sampai akhirnya, saudara bayangkan, acara jam 4. Tapi kita sudah ada di Bali, jam 11:30 izin baru dapat. Tapi kita sangat beriman memang, sangat-sangat beriman. Itulah sebabnya akhirnya Bapak Presiden Jokowi bersedia berikan sambutan walaupun secara virtual. Menteri Agama bersedia berikan sambutan walaupun secara virtual. Saudara-saudara, yang paling menarik bagi saya adalah seandainya saudara hadir di ruangan itu, pada acara itu, bukan hanya kita yang mengatakan, imam besar Masjid Istiqlal yang bukan Kristen, dia seorang kiai. Dia mengatakan suasana ruangan ini sangat berbeda. Sebenarnya kalau kita mengatakan apa, Roh Kudus bekerja luar biasa. Dan dia katakan saya merinding di ruangan ini. Memang suasana waktu itu luar biasa. Di satu sisi luar biasa mencekam, karena hampir 100 petugas menjaga kita. Ruangan yang harusnya bisa 7.000 orang, hanya kita isi dengan sekitar 500 orang. Izinnya pun hanya 250 sebenarnya. Kapolda pun langsung mengawasi kita. Kita dikawal betul. Jadi di tengah-tengah kedegangan itu luar biasa Tuhan bekerja, saudara. Dan kita merasa bahagia bisa di tahun ini dalam perayaan seabad GPDI. Dan kita juga bersyukur beberapa majelis daerah tetap melaksanakan acara seabad GPDI. Dan hari ini GPD Pemulihan merayakan seabad GPDI. Digandeng dengan 23 tahun GPD Pemulihan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita, mengapa sesungguhnya GPDI bukan saja bertahan cukup lama, tetapi juga dia bisa terus berkembang. GPDI dimulai dari orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang yang sekolahnya tinggi-tinggi. GPDI dimulai bukan dengan fasilitas yang mewah, selalu memulai dari rumah ke rumah. Bahkan tahun 1921,
ketika pertama kali menginjakkan kaki di Bali, misionaris kita diusir dari Bali karena tidak boleh siar agama di sana, karena itu daerah Hindu. Kemudian masuk ke Jawa Tengah, kemudian ke Cepu, dan juga mengalami banyak tekanan. Tapi siapa mengira hari ini GPDI tidak hanya bertahan 100 tahun, tapi lebih 13.000 gereja udah didirikan. Ini bukan pekerjaan manusia. Saudara-saudara mungkin yang luar GPDI agak bingung, kenapa banyak GPDI awalnya nggak tahu bagaimana, tapi tiba-tiba gerejanya megah seperti gereja ini. Saya mengenal banyak pimpinan gereja, dan mereka katakan, termasuk Eporos HKBP yang lalu, WTP Semarmati itu kawan dekat saya. Dia selalu katakan begini, bagaimana ya kalian membuat pendeta kalian bertahan di daerah? Kami digaji aja nggak bertahan, apalagi kalian nggak digaji. Bagaimana ya kalian buat? Saya bilang, kami selalu berprinsip bahwa hamba Tuhan adalah karena panggilan. Panggilan Tuhan, bukan panggilan organisasi. Saudara lihat, hamba Tuhan GPDI, kalau ditempatkan satu daerah, dia nggak minta fasilitas, dia nggak minta gaji, bahkan SK pun tidak. Betul? Tapi coba lihat 3 tahun kemudian di situ, udah ada kebaktian di situ. 10 tahun lagi udah ada gereja di situ. Jadi tidak terjangkau oleh akal pikiran. Karena itulah saya ingin mengajak kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1. Karena memang inilah pola kita dalam pelayanan di GPDI. Kisah Rasul pasal 1, mulai ayat yang ke-6 saya akan baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, kalau perhatikan ini terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan tinggal di bumi selama 40 hari. Di ayat sebelumnya jelas dikatakan mengapa Yesus harus tinggal di bumi 40 hari. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia hidup. Kenapa demikian? Kalau saudara baca di Matius pasal 27 sampai di awal pasal 28, di sana ada dikarang cerita bohong. Bahwa dikatakan Yesus itu enggak benar bangkit, tapi mayatnya dicuri, betul? Karena itu Yesus sengaja 40 hari tinggal di bumi dan menunjukkan pada orang-orang, saya hidup, saya bangkit dari kematian. Saudara-saudara, karena melihat Yesus kematian aja bisa dikalahkan, maka ayat yang ke-6 ini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini siapa? Orang Israel. Mulai mengajukan permohonan kepada Yesus, pulihkanlah kerajaan Israel. Artinya apa? Tuhan, janganlah kau pergi ke sorga, jadi raja aja di bumi untuk kami. Nggak perlu naik ke sorga, jadilah raja bagi kami. Saudara lihat, kenapa? Mereka melihat kematian aja dikalahkan, penyakit disembuhkan, orang lapar diberi makan. Hanya dengan 5 roti 2 ikan ada banyak sekali mujizat. Sehingga mereka mulai berpikir, kalau Yesus jadi raja, begitu nyamannya lah hidup kita. Permohonan yang wajar secara duniawi. Permohonan yang masuk akal. Karena memang di dunia ini, bukankah itu yang dicari orang? Bukankah materi yang dicari orang? Bukankah kesembuhan dari sakit yang dicari orang? Bukankah makan minum yang dicari orang? Jadi mereka mulai berpikir, Tuhan,
pulihkanlah kerajaan bagi Israel. Kalau saudara belajar secara politik pada masa itu Israel tidak merdeka, mereka di bawah jajahan Romawi. Berulang kali mereka coba memerdekakan diri, tapi semakin mereka berusaha, semakin mereka terjajah. Bayar pajak mahal. Karena itulah mereka mulai berhayal. Seandainya Yesus jadi raja kita, kita merdeka dari Romawi, kita dipimpin raja yang hebat, yang tidak akan pernah dikalahkan, termasuk maut. Tapi jawaban Yesus lihat di ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus tidak menolak permohonan, tapi masalah waktu. Akhirnya kita pelajarilah ini, bahwa memang saatnya akan datang. Yesus akan jadi raja di bumi dalam kerajaan 1000 tahun damai. Betul? Akan terjadi. Tapi bukan hari ini, tapi waktunya tergantung Bapa. Ayat 8, ini menjadi ayat tema kita hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara lihat, bagi orang-orang yang memohon Yesus menjadi raja bagi mereka, mendirikan kerajaan di bumi, justru Yesus katakan, hei, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya apa? Yesus katakan, kedatanganku ke dunia bukan untuk misi politik, tapi misi keselamatan. Dan kamu harus jadi saksiku. Jadi saudara-saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, kadang-kadang banyak terjadi kesalahan termasuk bagi orang Kristen. Kenapa saya katakan? Dia mengaku orang Kristen, tapi dia merasa politik lebih tinggi daripada kekristenan itu sendiri. Dia merasa materi lebih tinggi daripada kekristenan itu sendiri. Bahkan berapa banyak orang Kristen sendiri, bukan orang lain, yang meremehkan gereja. Saudara-saudara, ini hal yang keliru. Hal yang keliru. Berapa banyak orang mencari Tuhan hanya supaya diberkati. Berapa banyak datang ke gereja hanya supaya bisnisnya diberkati, keluarganya diberkati. Itu enggak salah, tapi bukan itu yang utama. Saudara-saudara, kalau saya boleh bercerita sedikit, saya gembala di Medan, menggembalakan 2 gereja. Salah satu gereja yang gembalakan itu mayoritas orang Tionghoa. Itu di Cambridge City Square. Siapa tahu kebetulan saudara main ke Medan, silahkan main ke Cambridge. Kami punya ibadah di sana semasa Covid ini. Kita rubah menjadi jam 11 dan jam 2 siang. Kalau saudara lihat orang berdiri di pintu, jangan sepele dengan mereka. Mereka itu para pengusaha-pengusaha. Yang saya nggak perlu sebut berapa penghasilan mereka. Tapi mereka di pintu itu berdiri terima tamu. Kadang-kadang nyusun kursi mereka sebelum ibadah. Setelah ibadah mereka beres-beres kursi. Padahal karyawan mereka banyak sekali perusahaannya. Tapi mereka merasa kehormatan bisa melayani Tuhan. Maaf, saya katakan kadang-kadang orang kita baru sedikit aja jabatannya atau yang ada pada dia, udah minta dihormati, betul nggak? Kami baru hari Sabtu lalu menguburkan satu jemaat yang rumahnya di Jalan Diponegoro, di depan kantor keuangan. Luas rumahnya itu hampir 2000 meter. Saudara tahu berapa harga rumah di situ? Berapa harga tanah di situ? Dia pernah katakan sama saya, Pak, rumah saya ini ditawar orang 160 miliar, saya nggak kasih. Saya bukan mau menyombongkan maksud saya, tapi begitu mereka di gereja, nggak kelihatan kalau mereka orang kaya. Karena mereka tahu, rohani itu lebih tinggi dari duniawi. Ini yang kadang hilang dalam gereja Tuhan.
Selalu berpikir seperti itu. Tuhan, dirikanlah kerajaan-Mu di bumi. Tuhan, berkatilah aku. Yesus kata, bukan itu yang terpenting. Jadi saksiku. Jadi saksi bagiku. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Saudara-saudara, puji Tuhan dalam 15 tahun terakhir saya sudah membaptis lebih 200 orang dari Buddha. Ya, mereka ini tadi. Mereka tadi. Saudara-saudara, dan yang luar biasa bagi saya adalah, kenapa begitu banyak? Mereka ke mereka yang saling bersaksi. Mereka yang bersaksi dan bawa ke gereja. Kadang-kadang mereka telepon saya, Om, ada gini, mau ketemu Om. Boleh, silakan. Saya tinggal follow up, kemudian bawa ke gereja. Satu ketika, saudara, saya diajak makan siang oleh satu keluarga pengusaha. Setelah makan siang, adiknya memang sudah jemaat kita, sudah anak Tuhan, tapi dia belum. Dia katakan, Om, saya sudah 3 kali datang ibadah di tempat Om. Saya harus mengaku jujur, saya diberkati. Dengan khotbah Om, saya diberkati. Saya dikuatkan. Tetapi, boleh enggak saya tetap ke gereja, tapi jangan pernah suruh saya jadi orang Kristen? Boleh enggak? Saya ke gereja, tapi saya jangan pernah disuruh jadi orang Kristen. Saya jawab cepat, enggak pakai mikir. Setuju, saya bilang. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah suruh kamu jadi Kristen. Dia bingung, kok gitu Om? Loh iya, Kristen kan bukan karena disuruh-suruh. Itu sebuah keputusan pribadi. Yang menarik adalah, itu hari Jumat kita makan siang. Hari Sabtunya, diajaknya bapaknya, mamanya, adik yang belum Kristen, makan siang. Dia bilang begini, ini adik yang cerita, Pak, Mah, besok ke gereja yuk. Nggak perlu jadi Kristen kok, boleh kok ke gereja. Saya udah tanya Om Elim, boleh kok nggak? Saya diberkati loh di gereja, khotbahnya benar-benar memberikan macam-macam. Menarik. Tapi lama-lama saudara, dia minta dibaptis. Jadi kalau ketemu saya suka ganggu dia. Udah Kristen belum? Dia ketawa. Ya udah, saya kira belum. Kan dulu janji kita kan nggak mau jadi Kristen, saya bilang. Itu kan dulu Om, KTP ku udah Kristen. Dan bahkan sekarang dia berusaha bawa teman-temannya ke gereja. Gitu caranya. Menjadi saksi. Menjadi saksi. Bahkan orang yang sama nih tadi sore masih ketemu saya. Ketika saya ada keperluan, dia datang ke kampus karena ada mau dikerjakan di sana, datang. Bawa Mercy, bawa supir. Dia katakan, Om, kasih saya kesempatan lah Om, kasih kesempatan Om. Kasih kesempatan lah. Jadi saudara-saudara, kenapa mereka bisa begitu? Ayat ini digenapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau kita pakai ayat ini menjadi indikator atau alat ukur, siapa sih yang penuh Roh Kudus? Mereka yang bersaksi. Mereka yang siap bersaksi, menyaksikan Yesus Kristus. Harusnya mereka itu yang penuh Roh Kudus. Jangan dibalik. Jangan mengatakan saudara penuh Roh Kudus, tapi tidak pernah bersaksi. Baca ayat ini. Dan kamu akan menjadi, jadi Roh Kudus diberikan untuk menjadi saksi. Ini yang dilakukan GPD sejak awal. Mengapa mereka bisa datang dari Amerika sampai ke Pulau Bali? Karena Roh Kudus mendorong mereka untuk menjadi saksi. Kenapa hamba Tuhan kembali bisa kemana-mana, menyeberangi laut, menyeberangi mana? Kenapa? Roh Kudus membawa mereka untuk menjadi saksi. Tidak berpikir aku dapat apa, tetapi Roh Kudus membawa mereka jadi saksi. Akhirnya saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saya persingkat khotbah saya. Di sana digenapi pada hari Pentakosta. Ketika para rasul penuh dengan Roh Kudus, orang-orang mulai mencela mereka, mengejek mereka, dikatakan mabuk.
Bukankah itu yang terjadi juga ketika GPDI masuk ke desa-desa? Dikatakan orang mabuk, dikatakan orang gila. Sebentar sukacita, sebentar menangis. Orang bilang aneh Pantekosta ini. Makanya zaman-zaman dulu saudara, saya pernah mewawancarai tokoh-tokoh kita di Sumatera Utara, waktu masih hidup Pendeta Sitohang di Balige, waktu masih hidup Pendeta MP Barus di Brastagi. Saya sempat wawancarai mereka di tahun 2003. Sebelum mereka meninggal, saya rekamannya udah rusak. Mereka cerita, masuk kampung diusir, termasuk Tanah Karo, masuk kampung beritakan Injil diusir. Tapi mereka paling cuma bergeser ke kampung berikutnya. Diusir lagi, bergeser kampung berikutnya. Bukan dia berhenti beritakan Injil. Sampai akhirnya coba lihat Tanah Karo berapa banyak GPD di sana. Dari Tapanuli berapa banyak GPD di sana. Karena ada orang-orang yang penuh Roh Kudus, siap menjadi saksi. Itu yang terjadi pada hari Pentakosta. Ketika diejek, Petrus mulai berdiri dengan gagah. Petrus yang tadinya penakut, tiba-tiba berdiri mengatakan, kami tidak mabuk karena baru jam 9 pagi. Tapi biar kalian tahu, bahwa firman Allah digenapi seperti yang Yesus katakan. Dia dengan lantang beritakan Yesus. Dan apa yang terjadi? Berapa orang dibaptis? 3.000 langsung dibaptis sekali khotbah. Itu KKR akbar loh. Apalagi zaman itu kan belum banyak orang, bisa sekali baptis 3.000 orang. Teman-teman saya para pendeta sini pernah baptis paling banyak berapa orang sekali baptis? Pernah baptis 100 orang? 50 orang? 10 orang udah capek kita kan? 3.000 orang gimana caranya? Tapi terjadi. Bukan hanya para rasul. Lihat Filipus, menangkan seorang sida-sida. Filipus bukan rasul. Dia hanya salah satu yang dipilih dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Stefanus, syahid pertama. Dia hanya salah satu dari jemaat yang dipilih jadi penatua gereja. Yang diangkat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Dan mereka bergerak menjadi saksi. Dan kalau saudara baca kisah para rasul dianggap adalah catatan sejarah gereja mula-mula. Bagaimana Injil diberitakan. Sampai berdiri berapa gereja. Dari mananya asal kata Pantekosta ini? Di Alkitab kan Pentakosta. Nah itulah buktinya Pantekosta sudah tua. Sebab kata Pantekosta itu ada di Alkitab zaman Belanda. Hari Pantekosta, bukan Pentakosta. Dieja. Jadi bahasa Jawanya zaman anjing ora penak katanya. Zaman asu ora penak. Nah itulah GPD hadir dulu. Jadi saudara saya berharap jangan lagi mau diolok-olok. Apa Pantekosta? Mana Alkitab, lihat Alkitab Pentakosta. Itu kalian. Jadi kalau ada gereja pakai Pentakosta kelihatan bahwa dia ada Soe Harto ya kan? Soe Karno. Dia lahir pada zaman dulu. Kalau sudah berarti zaman sekarang. Amin saudara. Gimana? Setujunya? Enggak, ini harus saya jelaskan saudara. Kadang-kadang orang jadikan olok-olok soalnya. Jadi kalau katakan begitu, masalah umur kawan. Enggak sampai pikiranmu ke situ karena kau anak baru bilang. GPD itu orang lama. Enggak percaya cari Alkitab tahun 40-an. Pantekosta di sana bunyinya, bukan Pentakosta. Tapi sekali lagi saudara, kita bahagia, kita bersyukur. Dan kita harapkan dalam momentum Pantekosta 100 tahun, tema kita adalah kembali kepada Pantekosta mula-mula. Jangan terganggu dengan kemajuan zaman. Pantekosta tetap Pantekosta. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Yang tidak tergantikan oleh apapun. Amin saudara. 100 tahun sudah kita jalani. Dan masih ada tahun-tahun berikutnya. 23 tahun pemulihan sudah dilewati. Dan ada tahun-tahun berikutnya. Tahun yang lebih dahsyat. Amin saudara. Amin. Kita percaya. Kita punya Tuhan. Karena itulah jangan pernah bergeser fokus kita. Saya kembali kepada yang saya baca tadi. Orang-orang mulai berpikir duniawi. Tapi Yesus tetap konsisten berpikir sorgawi. Orang-orang mulai berpikir materi. Tapi Yesus tetap konsisten. Jadilah saksi memenangkan jiwa bagi Tuhan.
Amin saudara. Pada acara yang spesial ini, khususnya bagi jemaat pemulihan, buatlah komitmenmu membawa satu jiwa kepada Tuhan sebagai hadiah bagi ulang tahun GPD Pemulihan. Amin saudara. Bagi jemaat pemulihan, bagi orang GPD yang hadir sini bukan jemaat pemulihan, bawa satu jiwa sebagai hadiah bagi Tuhan dalam seabad GPDI. Kalau yang lain mau ikut silahkan, mau bawa ke GPDI juga boleh. Tapi ke tempat saudara juga silahkan. Amin saudara. Amin. Kok jadi lemas? Artinya begini, kalau kita menghargai panggilan Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, persembahkan minimal satu jiwa lah bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya ingin kita nyanyikan satu lagu pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, pulihkanku, karena ini gereja pemulihan kan. Jadi pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah olehku, pulihkanku, pulihkanku. Tuhan, dalam perayaan 100 tahun atau seabad GPDI, kami diingatkan kembali bahwa Pantai Kosta GPDI hadir karena ada Roh Kudus yang memberi kuasa bagi anak Tuhan untuk menjadi saksi. Itulah sebabnya para hamba-Mu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, melintasi lautan, pulau-pulau, desa, untuk menjadi saksi. Dan terima kasih Tuhan, selama sahabat GPDI 13.000 lebih gereja udah didirikan, hampir 1,5 jiwa beribadah di GPDI hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hal yang sama juga Kau kerjakan bagi GPDI Pemulihan. 23 tahun mereka jalani bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Kau kerjakan di sini, karena Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, dan jemaat-Mu ya Bapa. Kami tidak akan berhenti, tapi akan terus bergerak sesuai dengan pimpinan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Elim Simamora MTH yang sudah memberkati kita pada malam hari ini melalui firman Tuhan.
Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Lagi saya sapa. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah sampai pada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu acara yang sudah kita tunggu. Pastinya kita akan meniup lilin, kita akan memotong kue, dan kita akan memakannya sama-sama. Haleluya. Namun sebelum itu kita laksanakan, kita akan melihat pemutaran video sejarah 100 tahun GPDI dan video 23 tahun pelayanan GPDI pemulihan di tempat ini di Kota Binjai, dan adapun video sambutan dari Bapak Presiden kita, yaitu Insinyur Jokowi Dodo. William Henry Ofler lahir pada tahun 1875 di Nottingham, Inggris. Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. KKR di Green Lake, Seattle pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Ofler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru. Tanggal 23 Februari 1921, tibalah mereka di Batavia, yang sekarang disebut Jakarta. Mereka melanjutkan perjalanan dengan kereta api ke Banyuwangi, dan dengan kapal Varkenwood mereka menuju Pulau Bali. Kedua pasang hamba Tuhan ini menetap di Denpasar dalam sebuah gedung kopra dengan lantai batu bata yang hancur, dinding kayu yang sudah lapuk, dan atap yang terbuat dari rumbia. Bulan Maret tahun 1921, mereka memulai pelayanan. Dengan penuh kesulitan, mereka memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Oleh kuasa Roh Kudus, ratusan orang diselamatkan dan terjadi banyak mujizat kesembuhan. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië
yang berkedudukan di Bandung dengan Ketua Pendeta D.H.W. Winning Van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. Van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Netherlands Indie Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Tanggal 4 Juni 1937, de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama De Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. GPDI dengan semangat api Pantekosta terus mengabarkan Injil dengan berbagai cara yang ditunjang oleh jemaat-jemaat yang menjadi garam dan terang, membawa kabar Injil ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jayalah Gereja Pantekosta di Indonesia bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Ayu Sartika Simamora mengucapkan Dirgahayu GPDI yang ke-100 tahun di Indonesia dan selamat ulang tahun untuk GPDI Pemulihan Binjai yang ke-23 tahun. Puji Tuhan, banyak hal manis yang terkesan di hati saya selama saya bergabung dengan pelayanan ini. Doa saya, percayalah pekerjaan Tuhan di GPDI dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami dari keluarga Bapak Hans Yanturi Boru Nadea mengucapkan Dirgahayu GPDI yang ke-100 tahun di Indonesia dan selamat ulang tahun GPDI Pemulihan yang ke-23 tahun di Kota Binjai. Puji Tuhan, kami dari keluarga Bapak Hans merasakan pelayanan di GPDI Pemulihan luar biasa. Kami diberkati secara rohani maupun secara jasmani. Terima kasih dan kami berdoa, jayalah pekerjaan Tuhan di GPDI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari keluarga Bapak J.C. Panalu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 GPDI dan selamat ulang tahun yang ke-23 untuk pelayanan GPDI Pemulihan Binjai. Kami bersyukur setelah 8 tahun kami boleh menjadi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami boleh mengalami banyak pengalaman rohani bersama Bapak Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Di tempat ini kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Di tempat ini kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Di tempat ini kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami pesankan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, jadilah jemaat yang setia, tertanam di pelayanan di tempat ini, dan kita boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari keluarga Bapak Joy Aritonang Boru Manalu mengucapkan selamat ulang tahun GPDI yang ke-100 di Indonesia dan selamat ulang tahun GPDI Pemulihan yang ke-23 tahun di Kota Binjai. Puji Tuhan, kurang lebih 7 tahun kami bergabung di GPDI Pemulihan Binjai. Kami sangat bersyukur kami boleh digembalakan dengan baik dan kami boleh mendapat pengajaran yang benar sehingga kami boleh bertumbuh dan mengalami pemulihan serta diberkati secara rohani dan jasmani. Jayalah pekerjaan Tuhan di GPDI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Joy Arefa Polisi Tonga mengucapkan Dirgahayu GPDI yang ke-100 tahun dan selamat ulang tahun GPDI Pemulihan yang ke-23 tahun di Kota Binjai. Selama kami beribadah, kami sangat diberkati pelayanan di tempat ini dan kami dibangun imannya melalui pelayanan di tempat ini. Jayalah pekerjaan Tuhan di GPDI dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami keluarga Bapak Tasha Zendate mengucapkan Dirgahayu GPDI yang ke-100 tahun dan selamat ulang tahun GPDI Pemulihan yang ke-23 tahun. selama kami bergabung di GPDI Pemulihan, kami sangat diberkati baik jasmani maupun rohani, dan kami sangat merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam keluarga kami. Akhir kata, kami mengucapkan Jayalah pekerjaan Tuhan di GPDI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga
Jega mengucapkan Dirgahayu GPDI yang ke-100 dan selamat ulang tahun buat GPDI Pemulihan yang ke-23. Selama kami bergabung di gereja GPDI, terutama di gereja GPDI Pemulihan, kami begitu sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Terutama saya pribadi, saya mulai dari sekolah minggu, saya sudah dibimbing dan dari GPDI Pemulihan. Dan hingga pada saat hari ini, GPDI Pemulihan menginjak usia yang ke-23 tahun, saya masih setia di GPDI Pemulihan. Jayalah pekerjaan Tuhan di GPDI dan Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, saya Tina Bawa Menewi mengucapkan Dirgahayu GPDI yang 100 tahun di bumi Indonesia dan selamat ulang tahun GPDI Pemulihan Binjai yang ke-23 tahun. Nah, selama saya bergabung di gereja ini, saya sangat diberkati sekali, baik secara rohani dan secara jasmani. Terlebih mulai dari Bapak Ibu Gembala, seisi pastori, dan seluruh sidang jemaat yang saling support dan saling mendoakan. Nah, jayalah pekerjaan Tuhan di GPDI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kami dari Konsumsi mengucapkan selamat ulang tahun GPDI yang ke-100 tahun di Indonesia dan ulang tahun GPDI Pemulihan yang ke-23 di Kota Binjai. Doa kami, jayalah terus pelayanan di GPDI seluruh Indonesia. Shalom. Amin. Salam, selamat sore bagi kita semua. Kami dari keluarga Inayani Jega yang masih di Nias mengucapkan selamat ulang tahun yang 100 tahun GPDI sedunia dan selamat ulang tahun pelayanan GPDI Pemulihan yang ada di kilometer 17 Binjai. Maju terus dalam melayani Tuhan. Dan Yesus memberkati. Saya Ivan Randy Purba dari Kalimantan Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada GPDI seluruh dunia yang ke-100 tahun dan selamat ulang tahun kepada GPDI Pemulihan kilometer 17 Kota Binjai. Semoga di ulang tahun yang ke-23 tahun GPDI kilometer 17 Binjai semakin jaya dan kerajaan Allah semakin dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Rohani Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yang saya hormati para ketua-ketua aras gereja nasional, yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, yang saya hormati Gubernur Bali, yang saya hormati para jemaat gereja Pantai Kosta di seluruh pelosok tanah air, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Perayaan 1 abad 100 tahun Gereja Pantai Kosta Indonesia dilaksanakan di tengah suasana pandemi, di tengah
kerja keras seluruh elemen bangsa mengatasi penyebaran COVID-19. Di tengah bangkitnya kepedulian untuk saling membantu tanpa harus membeda-bedakan latar belakang, suku, agama maupun ras. Dengan cara mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan dengan penuh kedisiplinan, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Hadirin yang saya muliakan, dalam perayaan 1 abad Gereja Pantekosta di Indonesia ini, saya mengajak seluruh jemaat gereja Pantekosta di Indonesia untuk tetap optimis dan tidak kehilangan harapan. Teruslah bekerja dan mendoakan bangsa agar kita bisa melewati pandemi ini dan melanjutkan agenda-agenda penting bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju. Saya juga berharap ibadah syukur perayaan 1 abad ini dapat menjadi landasan penting untuk memperkokoh gereja dan seluruh jemaat agar terus tumbuh dan menjadi umat yang terang dan yang mulia. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat Pantekosta bahwa negara kita adalah negara besar yang memiliki kemajemukan, memiliki keberagaman dari sisi agama, suku, bahasa, dan budaya. Ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang perlu kita syukuri bersama. Kita harus mampu menjaga, kita harus mampu merawat dan menghormati kemajemukan ini dalam bingkai persatuan dan kesatuan NKRI. Kita harus bersama-sama melawan radikalisme dan terorisme yang jelas-jelas tidak sesuai dengan ajaran agama apapun. Tidak ada satupun ajaran agama yang membenarkan aksi teror, apapun alasannya. Semua agama justru mengajarkan cinta kasih pada sesama, cinta kasih pada semua makhluk ciptaan Tuhan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan memohon anugerah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, perayaan 1 abad Gereja Pantekosta di Indonesia hari ini saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. GPDI Pemulihan boleh sampai saat ini tentu semua karena campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana perjalanan Bapak dan Ibu Gembala memulai pelayanan di tempat ini dimulai dari nol. Tapi sampai saat ini puji Tuhan, Tuhan telah memberkati. Saatnya kita akan masuk pada acara yang berikut. Di hadapan kita sudah ada kue dan lilin. Yang bertugas saya minta dulu boleh hidupkan lilinnya sambil kita nyanyikan selamat ulang tahun. Haleluya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Ya, yang bertugas dalam tiup lilin dan pemotongan kue, nanti ada nama-nama yang boleh kami panggilkan. Yang kami panggilkan nanti boleh maju ke depan. Ini lilin dan kue 100 tahun GPDI sekaligus 23 tahun GPDI Pemulihan. Yang pertama kami panggilkan nanti Bapak Pengkhotbah mewakili dari Majelis Pusat. Yang kedua nanti mewakili Majelis Wilayah Binjai Langkat Hulu
Bapak Gembala sendiri sekaligus yang ketiga Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini dan didampingi mewakili jemaat pemulihan. Kami undang Ibu Ginting mewakili jemaat pemulihan. Ya, nyanyikan lagi pujiannya. Ya, sebentar saya mengundang abang saya dari Medan, boleh maju ke depan. Tanpa mereka ini juga pelayanan ini tidak akan bisa berjalan. Mereka lah yang mensupport kami mulai dari saya merintis sampai hari ini. Tanpa mereka mungkin pelayanan tidak bisa berjalan dengan baik. Mereka selalu memberi dorongan bagi kami. Ya, dengan kakak juga, ayo sekalian. Mari. Baik, kita angkat pujian kita, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi selamat. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Kami rindu semuanya, tidak terkecuali untuk meniup lilin ini sampai mati. Haleluya. Kita nyanyikan, tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang. Ayo secara bersama-sama. Sekarang juga. Haleluya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Ya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, untuk mewakili semuanya,
Kami merindukan Bapak Gembala disulang oleh Ibu Gembala kita untuk merayakan ulang tahun GPDI Pemulihan yang ke-23 tahun. Jadi kami merindukan, mohon kameramen untuk memoto supaya ada. Ya, beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Silakan kembali duduk kembali. Walaupun Bapak dan Ibu ini mewakili makan kuenya, kita anggap kita semua sudah menikmati kuenya. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Tetap bersuka cita walaupun mewakili. Amin. Terima kasih. Demikian acara kita. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Pembicara, Bapak Pendeta Elim Sumamora nanti berdoa khusus buat Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini, karena kami tahu Bapak Gembala kami kuat karena doa. Oleh sebab itu kami mohon doa khusus dari Bapak untuk mendukung Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami secara khusus dalam doa. Sebab itu kami minta Bapak dan Ibu Gembala boleh maju ke depan untuk didoakan langsung oleh Bapak Elim Sumamora. Waktu dan kesempatan kami persilakan Om. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya terharu tadi melihat video cuplikan-cuplikan bagaimana mereka memulai. Tapi hampir sama dengan yang saya katakan dalam khotbah tadi, itulah kekuatan GPDI. Bersabar, bertahan, bersabar, bertahan, sampai akhirnya Tuhan buka jalan. 23 tahun memulai gereja ini, dan gereja berdiri cukup megah. Itu karena Tuhan, dan terus berdoa biar Tuhan memakai hambanya ini memenangkan lebih banyak lagi jiwa bagi Tuhan. Paulus mengatakan sukacita para hamba Tuhan adalah jemaat. Jemaat adalah mahkota bagi seorang gembala. Tidak ada sukacita yang lebih bagi seorang gembala kecuali melihat ada orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Ketika melihat jemaat datang beribadah kepada Tuhan, itulah sukacita gembala. Oleh karena itu saya mengundang kita semua berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu bersujud berlutut hamba-Mu suami istri mengucap syukur kepada Tuhan buat tangan Tuhan yang sudah menyertai mereka dalam memulai pelayanan ini. Dan hari ini mereka merayakan ulang tahun yang ke-23. Semua hanya karena Tuhan, karena panggilan Tuhan bagi mereka. Tuhanlah yang menetapkan mereka ada di tempat ini, dan Tuhan yang mengatur langkah-langkah mereka.
tahap demi tahap. Engkau sudah menyertai mereka. Dan ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup hamba-Mu dan melalui hamba-Mu ini Bapa. Bapa, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Sebentar kami akan tumpangkan tangan. Ulurkanlah tangan melalui kami hamba-hamba-Mu untuk memberkati kedua hamba-Mu ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai pelayanan-Mu. Tuhan mengurapi engkau dengan urapan yang lebih dalam mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Dihiburkan engkau dengan jiwa-jiwa yang menyenangkan. Mujizat bekerja dari Tuhan menyertai pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini semua karena Tuhan, dan Tuhan tetap menyertai mereka. Apapun yang jadi pergumulan mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati penggembalaan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati semua jemaat, berkati apapun yang Tuhan izinkan mereka miliki. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, berkati juga hamba-Mu ini sebagai seorang istri yang mendampingi suami. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada dia, akan menopang suaminya ketika suaminya lemah, memberikan kekuatan bagi suaminya ketika suami tidak berdaya. Biarlah mereka bersama-sama dipakai untuk melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Berkatilah dia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga berdoa buat jemaat di tempat ini. Berkati mereka satu demi satu Bapa. Pakai mereka untuk menopang pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka. Biarlah setiap kursi yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Kami ingin melihat Tuhan bekerja lewat jemaat-Mu juga. Adalah doa kami kepadamu Tuhan, dan syukur kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Om. Kita akan melanjutkan acara kita. Kita masuk dalam acara hiburan perayaan. Tadi kita sudah menampilkan tarian dari anak-anak sekolah minggu. Ternyata anak-anak sekolah minggu di tempat ini luar biasa. Mereka masih mau tampil lagi. Amin, anak-anak sekolah minggu, semangat. Kita akan menampilkan tarian tortor dari anak sekolah minggu pemulihan. Sedikit dari kami, kebetulan saya panitia pembangunan di tempat ini. Kami ada rencana dalam lanjutan pembangunan, jadi kami mohon maaf sebelumnya, kami ada sisipkan sedikit dalam acara perayaan ini. Ini kebijakan dari kami panitia pembangunan. Nanti apabila Bapak Ibu ada yang tergerak untuk menyumbang anak-anak kami ini, sumbangan ini akan kami tujukan dalam lanjutan pembangunan gereja kami. Tidak terpaksa, tapi bagi yang terbuka. Sebenarnya ini kami rencanakan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Tapi kalau undangan kami juga tergerak hatinya, dengan senang hati kami berharap juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan tarian dari anak sekolah minggu GPDI Pemulihan.
tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Melihat anak-anak ini menari, pengen rasanya ikut menari. Amin Bapak Ibu, saya sendiri begitu. Kita akan masuk pada acara puncak, acara pamungkas yang terakhir, acara hiburan. Saya mengundang kita semua ikut menari tari masal, tari maina, maina rohani tentunya ya Bapak Ibu. Tari maina ini adalah salah satu tari tradisional dari suku Nias. Oleh sebab itu saya undang kita semua boleh menari bersama untuk merayakan 23 tahun pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya undang seluruh jemaat Tuhan boleh maju bersama-sama, menari bersama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang memandu langsung saya serahkan kepada Bapak Zendate yang lebih berkompeten. Baik. Baik, jika tadi anak-anak bisa menari di hadapan Tuhan, ya, kita juga sebagai orang tua juga bisa menari di hadapan Tuhan. Untuk itu kami perkenalkan tari maina yang berasal dari Nias. Ya, mari kita menari bersama di hadapan Tuhan. Memang gerakannya mungkin agak sulit saudara, tetapi nanti kita ikuti gerakan yang sudah ada di samping kita. Jadi untuk itu tidak terkecuali kepada Bapak dan Ibu, mari kita menari maina, ya, menari maina untuk kemuliaan bagi Tuhan. Semua tidak terkecuali ini kepada para undangan juga kami mohon untuk berdiri untuk kita sama-sama menari maina ini. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menyusun barisan, dan kami juga minta tolong kepada adik-adik kami supaya agak kursinya digeser sedikit. Sekali lagi tidak terkecuali semua para undangan kami mohon untuk kita bersama-sama melakukan tari maina ini. Oke, satu, ini yang pertama kaki kiri ya, dua ke kiri, dua ke kanan. 1, 2, 3, ya. Putar ke kiri. Iya, putar terus. Kami undang Bapak Gembala saudara, Pak Gembala, untuk menyumbang pembangunan saudara. Pak Gembala, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang para Den Sembiring saudara, Raden Sembiring, untuk menyumbang pembangunan saudara. Raden Sembiring, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pasimatupang saudara, Pasimatupang, untuk menyumbang pembangunan saudara. Pasimatupang, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pariski Gule saudara, Pariski Gule, untuk menyumbang pembangunan saudara. Pariski Gule, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pak Jesi Manalu saudara, untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari
pembangunan saudara. Pak Christian untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan engkau bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pak Hansi Anturi saudara untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan engkau bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pak Joy Harifah saudara untuk menyumbang pembangunan saudara. Pak Joy Harifah, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Bulena Hondo saudara. Bulena untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pak Joy Manalu saudara. Joy untuk menyumbang pembangunan saudara. Joy Manalu, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pak Elim Simamora saudara untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pak Lydia Ginting saudara. Menyumbang pembangunan saudara. Jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pendeta Fendi Dohude saudara. Pak Dohude untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Bapak Livia saudara untuk menyumbang pembangunan saudara. Pak Livia, jangan engkau bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Pak Ama Ayu Hulu saudara. Ama Ayu untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan engkau bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. kami undang Ibu Zendrate saudara. Ibu Zendrate untuk menyumbang pembangunan saudara. Ibu Zendrate, jangan Ibu bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Bapak Ama Piper saudara. Ama
menyumbang pembangunan saudara. Pak Zebuah, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Ibu Ginting saudara. Ibu Ginting, Untuk menyumbang pembangunan saudara. Ibu Ginting, jangan Ibu bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Bapak Ama Seven saudara. Ama Seven, untuk menyumbang pembangunan saudara. Ama Seven, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Bapak Ola Siregar saudara. Untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan engkau bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Bapak Markus Pane saudara. Untuk menyumbang pembangunan saudara. Jangan engkau bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Kami undang Bapak Calvin saudara. Bapak Calvin, Untuk menyumbang pembangunan saudara. Bapak Calvin, jangan Bapak bersedih bila tak ada. Mari kita menari bersama-sama. Oke, sekian dan terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Cek. Ya jadi malu nama saya tadi dipanggil. Tapi saya sudah mendahului, saya transfer tadi kepada Bapak Gembala ya. Nggak banyak, tapi sudah saya transfer aja. Baik, puji Tuhan. Selamat malam semua. Shalom. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena seizin dan pertolongan Tuhan kita bisa berjumpa malam hari ini Bapak Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Simamora bersama Tante ya sudah hadir bersama dengan kami malam hari ini. Kita doakan juga supaya dalam tugas-tugas ya sebagai pimpinan gereja, bahkan sebagai dosen, sebagai rektor, bahkan masih banyak lagi tugas-tugas yang lain. Kita doakan supaya semuanya diperlancar oleh Tuhan. Amin. Dan terima kasih kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya saya sudah mengundang majelis wilayah, tapi majelis wilayah kami tidak ada satupun yang hadir malam hari ini. Walaupun demikian ya saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak-bapak pendeta, Pak Pendeta Dohude suami istri, Pak Pendeta SC Bua suami istri, Pak Pendeta Yesaya, Pak Raden Sembiring, Pak Beni Hutapea bersama istri, dan abang bersama kakak juga bersama keluarga. Dan saya dengar ada teman-teman di belakang sana, Pak Pendeta Markus, Pak Pendeta Adri, Pak Pendeta Calvin,
Dan mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu, mungkin sebagian sudah ada yang pulang. Saya mengucapkan terima kasih. Acara malam ini Bapak Ibu sebenarnya tidak direncanakan jauh-jauh hari. Hanya minggu lalu minggu lalu muncul ide ini, karena memang setiap tanggal 19 April kami sekeluarga selalu mengingat tanggal itu, karena tanggal itu adalah tanggal kami memulai pelayanan di Kota Binjai ini. Tetapi saya berpikir, baiklah, ini momen 100 tahun. Ayo kita buatlah acara kecil-kecilan. Itu makanya undangan pun tidak begitu banyak. Dan saya persiapannya pun tidak ada panitia. Tidak ada panitia. Tetapi saya hanya lemparkan ini kepada jemaat minggu lalu. Lalu direspon dengan baik. Saya pikir sederhana saja, kita buat aja ucapan syukur karena sudah 23 tahun. Tetapi ternyata antusias dari jemaat begitu luar biasa, sehingga minggu lalu saudaraku saya melihat, waduh, jauh dari yang saya pikirkan. Mereka begitu antusias dengan acara ini sehingga mereka berkata, ayo kita laksanakan acara ini dengan baik. Dan puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik hingga malam hari ini. Semua karena jemaat-jemaat yang luar biasa, ya. Dan saya berdoa setiap jerih lelah Bapak Ibu semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara, jadi itulah munculnya ada acara ini malam hari ini. Lalu saya berpikir, siapa ya yang menjadi pembicara? Saya berpikir awalnya, udahlah, nanti pembicara lokal saja. Artinya udahlah gembala sidang. Karena kami lihat kemampuan jemaat sangat terbatas. Tetapi saudaraku, begitu hari Sabtu kemarin saya coba hubungi Pak Pendeta Simamora, nggak banyak bicara, langsung setuju, langsung iya. Dan mulai dari saat itu saya berkata, ini pasti ada rencana Tuhan. Dan saya terus berdoa, saya katakan sama Tuhan, Tuhan bicara bagi saya secara pribadi melalui hamba-Mu, karena saya butuh firman Tuhan. Dan malam hari ini benar saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan bukan saja hanya bagi jemaat semua, tetapi terutama buat saya juga. Harus dikobarkan kembali semangat api Pantekosta mula-mula. Dan ini menjadi bekal bagi saya di sepanjang pelayanan yang ada di tempat ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada jemaat, ya, semua pelayan-pelayan. 1 minggu ini mereka tiap hari berlatih, ya, maksudnya tiap hari anak-anak berlatih. Dan ada beberapa kali latihan, ya, mereka memberikan yang terbaik, ya. Dan saya mengucapkan terima kasih semuanya. Sampai tadi pagi saya tidak menduga-duga jemaat datang ke pastori, datang mempersiapkan segalanya. Dan saya hanya mengucapkan terima kasih buat pengorbanan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan. Saya hanya berkata terima kasih dan Tuhan memberkati. Tadi sebelum Maena, untuk panitia pembangunan, Pak Pendeta Simamora tadi menghubungi saya, minta nomor rekening. Dan puji Tuhan, sebelum tadi Maena dimulai sudah ditransfer, saya sudah lihat. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya, luar biasa. Cukup sangat membantu. Saudara, rencana awal tahun ini program jemaat
Ini setiap hari Minggu nggak muat lagi Bapak Ibu. Ini semua jemaat melihat itu bangku sudah nggak muat lagi sampai di belakang. Setiap hari Minggu cukup padat. Kenapa? Karena kita menjaga jarak. Kalau tidak jaga jarak saya rasa masih bisa. Tetapi berhubung kita selalu mematuhi protokol kesehatan, maka ruangan gereja ini terasa sempit sekali. Itu sebabnya panitia bersama saya beberapa waktu yang lalu rindu melanjutkan pembangunan ini. Pembangunan gereja ini belum selesai, masih mau dibangun bagian di depan, makanya di depan sana masih belum pasang tembok karena masih di situ nanti akan dibangun balkon. Dan saya hanya berdoa sama Tuhan, panitia memberi semangat bagi saya. Mereka bilang begini, kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan bisa cukupkan Om, kenapa Tuhan tidak akan cukupkan untuk kali ini? Itu yang mendorong saya semakin percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan sanggup mengatasi segala hal. Katakan amin. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, malam ini mungkin mereka sambil mencari dana. Saya juga ya percaya bahwa semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan setiap persembahan Bapak Ibu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Doa kami kiranya Bapak Ibu semuanya diberkati, dan akhir kata Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di masa-masa akan datang dalam perayaan-perayaan, dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Khusus kepada jemaat, jangan lupa kita akan tetap menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Saudara harus datang di tempat ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti melindungi dan menolong kita. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi saya mengundang kita berdiri semua dan kita akhiri ibadah ini dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Akhirnya acara yang sudah dipersiapkan beberapa hari ini boleh terlaksana malam hari ini. Kami berdoa biarlah suasana surgawi terus kami rasakan, bukan hanya dalam ruangan ini, tetapi suasana surgawi kami boleh rasakan sampai di rumah kami, bahkan kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan menolong dan memberkati khusus hamba-Mu Pak Pendeta Elim Simamora yang sudah membagikan berkat bagi kami melalui firman Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai pimpinan pusat, sekretaris majelis pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, mengurapi, memakai, menolong, menyertai pelayanan hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu pergi dan berada akan terus dipimpin dan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, terutama dalam tugas-tugas sebagai pimpinan gereja. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai dan mengurapi hamba-Mu ini. Berkati suami istri dan anak-anak,
Berkati pelayanan, ada 2 gereja dan pelayanan yang digembalakan. Memberkati semuanya itu guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu juga di masa-masa akan datang akan terus Tuhan memakai dan memperlengkapi hamba-Mu ini. Bukan saja hanya menjadi pimpinan gereja, tetapi kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi bagi hamba-Mu ini. Kiranya Engkau wujudkan itu di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga beri kesehatan bagi mereka. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir meluangkan waktu. Sahabat-sahabat kami sebagai teman-teman sekerja di ladang Tuhan. Memberkati dan mengurapi menolong mereka semuanya. Kami tidak bisa sebut satu persatu. Pengorbanan mereka, pemberian mereka, jerih lelah mereka pasti diberkati, dikembalikan sesuai dengan janji firman Tuhan. Para tamu undangan kami dari beberapa STM yang hadir malam hari ini, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami tidak bisa sebut satu persatu, tetapi kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami akhiri semua rangkaian ibadah ini. Tidak lupa kami berdoa buat jemaat yang sudah berkorban, yang sudah memberi waktu, memberi tenaga, bahkan memberikan segala-galanya. Kami yakin Tuhan sedang memberikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi jemaat di tempat ini. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, masa depan mereka diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami akhiri semua rangkaian acara ini. Biarlah nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus menyertai, memimpin, menghibur, menguatkan, menolong kita semua malam ini lagi, bahkan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu.